Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan paksa mantan yang sudah benar-benar gak mau untuk kembali. Lakukan hal ini agar dia balik sendiri kepadamu. Ya. Jadi kadang ya, kita berusaha atau kita memaksakan diri agar orang yang tidak suka dengan kita menjadi suka, agar orang yang membenci kita menjadi mencintai, agar mantan yang sudah benar-benar gak mau balik dengan kita mau balik. Ya, apa yang kita lakukan yang kemudian bagi mantan itu memaksa dia? Misal ya, terus mencoba untuk menghubungi mantan yang membuat dia terpaksa memblokir media sosial kita, nomor telepon kita. Kemudian kita terus berusaha datang agar ketemu dengan dia, yang membuat dia merasa terganggu, istirahatnya terganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi mantan ya, ketika kita mencoba memaksakan diri seperti ini, kehadiran kita itu, kegigihan kita itu tidak akan membuat dia merasa tersentuh. Tetapi justru sebaliknya, usaha kita itu bagi dia adalah sebuah gangguan yang kemudian membuat perasaannya jadi bertambah-tambah. Yang awalnya cuma benci jadi tambah benci. Yang awalnya tidak mau balik jadi benar-benar tidak mau kembali kepada kita lagi. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ngejar-ngejar mantan, memaksa mantan untuk balik kepada kita, itu tidak akan membawa dampak apapun terhadap mantan. Artinya seperti apa yang kita harapkan. Tidak akan memberikan perubahan apapun, tidak akan menyentuh hatinya. Badan kita capek, waktu kita terbuang percuma, biaya juga untuk kesana kemari juga akan menjadi sia-sia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memang masih mencintai mantan, biarkan dia balik sendiri kepada kita. Karena kita kan sudah mencoba ngejar-ngejar mantan, bukannya balik, malah mantan tambah menjauh. Bukannya jadi cinta, mantan malah tambah membenci kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang paling penting, berhenti mengejar-ngejar mantan, baik itu secara online juga secara offline. Ya, mengejar-ngejar mantan di media sosial, mengejar-ngejar mantan ke rumahnya, ke kampusnya, ke tempat kerjanya, dan seterusnya. Nah, itu harus kita hentikan. Ketika kita ingin menghentikan ini, maka memang rasa penasaran di dalam hati kita itu harus kita kendalikan. Cara mengendalikannya, kita juga harus berhenti mengintip media sosial mantan. Nah, kalau kita terus ngintip media sosial mantan, bisa jadi postingan-postingan mantan itu membuat kita gelisah, membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita pengen ngomong dengan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga rasa penasaran yang tidak terkendali itulah yang kemudian energinya menggerakkan kita untuk terus ngejar-ngejar mantan. Ya, kalau kita terus ngejar-ngejar mantan, bagaimana mantan mau kangen kepada kita? Setiap hari kita muncul dan itu membuat dia merasa terganggu. Padahal mantan tidak akan pernah balik kepada kita kalau dia tidak kangen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, sekarang ketika kita tidak lagi ngejar-ngejar mantan, maka kita harus melakukan sesuatu yang membuat mantan gantian ngejar-ngejar untuk balik bersama kita lagi ya. Rumusnya sederhana saja. Di mana ada orang ganteng ataupun orang cantik, mesti banyak yang mau, mesti banyak yang naksir. Ya, di mana ada orang yang kaya, sukses dan berhasil, mesti banyak orang yang mendekati, banyak orang yang mau menjadi pendamping hidupnya. Ya, di mana ada orang yang baik hatinya, maka banyak orang yang mau berteman dengannya. Nah, jadi rumusnya 3 itu saja. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya sekarang ya. 1, penampilan kita harus tetap terjaga ya. Bisa jadi ketika berpisah itu kita masih ganteng, kalau yang wanita masih cantik ya. Toh realitanya mantan tetap memaksa untuk berpisah dengan kita. Oke? Nah, artinya kalau setelah perpisahan itu terjadi, penampilan kita justru mengalami kemunduran, atau karena stres kemudian bawaannya jadi pengen makan terus, jadi obesitas, jadi kegemukan, ya, sehingga penampilannya jadi tidak menarik. Nah, penampilan itu juga harus terjaga, ya. Penampilan yang menarik itu adalah kunci orang tertarik dengan kita. Kan banyak orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, ya tidak? Kenapa? Karena melihat penampilannya. Walaupun dalam perjalanannya setelah tahu mungkin ya ada sifat-sifatnya yang tidak oke, orangnya pemarah, suka bertengkar, egois dan seterusnya. Nah, penampilan tadi menjadi sesuatu yang tidak lagi menonjol, ya. Tetapi banyak orang bisa jatuh cinta karena pandangan pertama bukan melihat baik hatinya dulu, tetapi melihat penampilannya, ya. Yang kedua, tadi ya, orang banyak yang naksir dan mau jadi pendamping hidup bagi orang yang sukses dan mapan. Kita selalu mengatakan ya bahwa orang kaya itu adalah orang yang beruntung, ya. Padahal kalau kita baca buku-buku biografi mereka, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang kerja keras. Karena keberuntungan akan selalu datang kepada orang yang mau kerja keras. Nah, kalau kita diam saja, bagaimana keberuntungan itu mau mendekati kita? Ya, nah maka sekarang tentu kita harus kerja keras. Pokoknya kalau orang bisa, kita harus bisa. Jadi contoh tuh ya, saya lihat tuh, ada orang yang cuman pakai handphone. Handphonenya juga biasa-biasa saja. Tapi dia bisa jadi konten kreator. Followernya di media sosial itu jutaan. Di channel YouTube itu subscribernya ratusan ribu. Ya. Konten apapun yang dia buat dalam waktu 1 jam yang nonton sudah ribuan. Artinya, berkarya itu ternyata tidak tergantung kepada fasilitasnya. Fasilitas bisa biasa-biasa saja. Semua orang pakai handphone yang ada kameranya sekarang. Apa yang membedakan? Keinginan dan kreativitasnya, ya tidak? Nah, jadi itu ya, kerja keras. Kalau kita mau kerja keras, insya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita. Wa alaisa lil insani illa masya'a.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan yang ketiga, hati juga kita perbaiki, ya, karena tadi ada orang tertarik pada pandangan pertama, jatuh cinta, tetapi begitu tahu egois dan seterusnya menjauh, tidak jadi, ya. Nah, maka ketika zaman dulu banyak orang yang jatuh cinta karena kebersamaan. Awalnya tidak tertarik, tetapi karena melihat hatinya baik, jadi jatuh cinta. Nah, maka memperbaiki hati kita ini juga harus kita lakukan, ya. Karena hati itu selalu condong kepada orang yang baik dan akan menjauh dari orang yang tidak baik kepada dia. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu condong kepada orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita lakukan ini, insya Allah, ya, penampilan kita jadi lebih menarik, kita jauh lebih mapan, dan kita adalah orang yang baik, ya. Maka itu yang akan menggerakkan mantan untuk tertarik kembali kepada kita. Ditambah tadi, kita tidak ngejar-ngejar dia. Karena kita tidak ngejar-ngejar dia, muncul rasa kangennya. Karena kita tidak pernah muncul, jadilah dia memikirkan kita. Muncul penasarannya. Dia cari tahu. Dia intip media sosial kita. Wah, penampilannya kok keren sekarang ya. Daripada saat masih bersama dia. Oh, ternyata kita sekarang sudah sukses nih. Punya macam-macam nih. Semua usaha kita berhasil nih. Mulai mantan memikirkan untuk kembali bersama kita lagi. Dan dia melihat dari setiap postingan, cara kita merespon komen-komen, ya, semuanya baik, ya. Maka mantan akan tergerak untuk kembali bersama kita lagi. Jadi intinya perubahan yang kita lakukan pada diri kita yang membuat kita menjadi lebih baik lagi, itulah yang kemudian akan menggerakkan mantan untuk balik sendiri. Ya, sementara kalau kita ngejar-ngejar dan memaksa mantan untuk balik, dia tidak akan pernah balik. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.